Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait ekonomi mikro. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam menentukan keputusan ekonomi. Misalnya, bagaimana seseorang menentukan barang yang akan dibeli, atau perusahaan menentukan harga produknya. Selanjutnya, tujuan ekonomi mikro. Tujuan ekonomi mikro untuk menganalisis perilaku konsumen dan produsen, dan menjelaskan bagaimana harga barang dan jasa, serta membantu pengambilan keputusan ekonomi agar lebih efisien. Kemudian, perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro terletak pada fokus pembahasannya. Ekonomi mikro membahas pada individu, rumah tangga, dan perusahaan dalam menentukan keputusan ekonomi. Sedangkan ekonomi makro membahas perekonomian secara menyeluruh, seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, permasalahan ekonomi di lingkungan sekitar saya adalah kenaikan harga bensin. Kenaikan harga bensin membuat pengeluaran masyarakat menjadi lebih besar, terutama untuk transportasi sehari-hari. Dari perspektif ekonomi mikro, kenaikan harga bensin memengaruhi keputusan masyarakat dalam mengatur pengeluarannya. Meski demikian, masyarakat tetap harus menggunakan kendaraannya untuk beraktivitas, sehingga mereka harus menyesuaikan pengeluarannya di bagian lain agar tetap seimbang. Dan yang kedua, amati satu barang yang sering dikonsumsi masyarakat di sekitar Anda. Barang yang saya amati adalah beras. Saya memilih beras karena merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat di lingkungan sekitar saya. Berdasarkan pengamatan saya, beras merupakan salah satu barang yang sering dibeli karena dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian permintaan. Pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Permintaan tidak hanya menunjukkan keinginan untuk membeli, tetapi juga kemampuan konsumen untuk membayar barang atau jasa tersebut. Semakin tinggi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, maka permintaan cenderung meningkat. Selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa apabila harga suatu barang naik, maka jumlah yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Misalnya, harga cabai naik, sebagian konsumen akan mengurangi pembelian cabai. Tetapi, jika harganya turun, konsumen cenderung akan membeli lebih banyak. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, antara lain harga barang itu sendiri, pendapat masyarakat, selera konsumen, jumlah penduduk, serta harga barang pengganti atau pelengkap. Berdasarkan pengamatan saya, harga cabai di lingkungan sekitar saat ini berkisar antara 60 hingga 80 per kilogram. Saat harga cabai naik, sebagian masyarakat membeli lebih sedikit. Sebaliknya, saat harga cabai turun, masyarakat cenderung membeli lebih banyak. Oleh karena itu, kurva permintaan menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, kurva permintaan berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dari yang saya amati, saat harga cabai naik, sebagian masyarakat membeli lebih sedikit. Sebaliknya, jika harga cabai turun, masyarakat cenderung membeli lebih banyak. Jadi, harga dan jumlah permintaan memiliki hubungan yang berlawanan.
Sekian penjelasan dari saya mengenai materi ekonomi mikro. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.